Beralih ke informasi yang lain, polisi yang menceburkan diri ke Kali Ciliwung pasca penggerebekan di Matraman, Jakarta Timur, akhirnya berhasil ditemukan warga dalam kondisi tidak bernyawa. Jenazah Bribka Taufik Hidayat ditemukan di Kanal Banjir Barat. Setelah sempat dikabarkan hilang pasca menceburkan diri ke Kali Ciliwung, polisi dari sektor Senen, Jakarta Pusat akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi tak lagi bernyawa. Penemuan jasad polisi ini terjadi saat warga sedang menyerok botol bekas di kolong jembatan Pasar Gili Kanal Banjir Jalan Jati Baru. Warga melihat kaki dan sepatu mengambang, sontak warga langsung menghubungi pihak kepolisian. Jadi ya saya juga nggak sengaja itu saya mau nyerok apa ya kan. Ternyata kakinya kena sarpus, kena serok. Itu saya nggak tahu deh, itu cuma kelihatan cuma kaki sama sepatu doang. Iya, sebagian badan kerendam semua. Ini jembatan Jati Baru. Korban diketahui bernama Bribka Taufik Hidayat. Hingga kini masih ada satu korban lagi yang belum ditemukan dan masih dalam proses pencarian. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media memberitakan. Ya, penggerbekan sarang narkoba di Matraman, Jakarta Timur mendapatkan perlawanan serius. Satuan Polisi Sektor Senen mengalami luka bacok akibat diserang sekitar 15 orang dan 6 tersangka berhasil ditangkap. Cukup parah hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta setelah diserang warga saat menggerebek para tersangka narkoba semalam. Satu anggota polisi berhasil menyelamatkan diri, sementara Ibtu Haryadi Prabowo, Kepala Unit Narkoba Polsek Metro Senen, dikeroyok dan dibacok warga. Namun satu polisi lagi, yaitu Bribka Taufik dan seorang informan, menceburkan diri ke Kali Ciliwung. Usai diserang warga, sejumlah polisi dari Polsek Senen kembali ke tempat kejadian dan kembali menggerebek rumah tempat beredarnya narkoba. Polisi berhasil menangkap 6 tersangka kasus narkoba yang juga penganiaya polisi. Selain itu, polisi mendapati banyak bekas jarum suntik dan timbangan narkoba. Pasca pembacokan polisi, rumah para tersangka langsung disterilisasi dan dijaga ketat. Menurut salah seorang warga, para penghuni yang terlibat pembacokan dan aktivitas narkoba adalah warga pendatang yang sudah cukup lama menghuni kawasan ini. Namun, mereka jarang bersosialisasi dengan warga. Dari Jakarta, Rani Sanjaya dan Rio Manik, MNC Media memberitakan. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti membesuk anggota polisi mengalami luka bacok saat menggerebek bandar narkoba di Matraman, Jakarta, dan Kapolri menegaskan akan menindak siapapun yang menghalangi penegakan hukum. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan kondisi anggota polisi mengalami luka bacok semalam mulai membaik. Kapolri menegaskan akan menindak siapapun yang terlibat kasus narkoba dan penganiayaan polisi di Berlan, Jakarta Timur. Akibat penganiayaan tersebut, 4 polisi terluka, seorang diantaranya terpaksa lari dan menyelamatkan diri dengan terjun ke Kali Ciliwung, namun ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Ya, tadi malam sudah dilakukan tindakan oleh Kapolda Metro, bahkan dia yang memimpin langsung untuk bisa melakukan menyisir seluruh wilayah itu, pemeriksaan juga dari rumah ke rumah. Gitu. Tetapi tetap nanti kita lakukan penindakan siapapun yang nanti terlibat dalam kasus itu. Informasi berikutnya, 2 anggota kepolisian tertembak saat menggerebek di sebuah rumah di Tanjung Priok, Jakarta Utara pagi tadi. Dan menurut warga setempat, rumah ini didiami seorang penjual atau pengedar narkoba yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Di rumah yang berlokasi di Jalan Bugis nomor 85 Tanjung Priok, Jakarta Utara, terjadi aksi saling tembak antara anggota polisi dengan penghuni rumah pagi tadi. Pada dinding, pintu, dan kaca rumah, sedikitnya terdapat 10 lubang bekas tembakan yang terjadi pada pagi tadi. Seorang pembantu rumah tangga enggan bercerita banyak tentang penghuni rumah dan juga aksi penggerebekan yang terjadi di tempat ia bekerja. Orang saya kan baru 4 bulan di sini, jadi saya nggak tahu. Saya kurang lebih saya datang udah rame-rame, jadi saya nggak ngerti. Dari awalnya nggak tahu. Namun Ketua RT setempat membenarkan aksi saling tembak yang terdengar lebih dari 15 kali suara tembakan.
Ketua RT menuturkan bahwa pelaku yang berinisial FR tertutup dan jarang bergaul. Bahkan teras rumahnya sering nampak gelap pada malam hari. Saat polisi berhasil menangkap FR, ia mengaku menjual narkoba jenis sabu. Ledakan, istri saya dulu keluar, saya kirain warga saya main petasan. Saya turun, saya keluar, itu ternyata di bawah udah banyak polisi, ada kira-kira 3 orang, setahu saya 3 orang yang udah nembakin rumah di situ. Setelah gitu, setelah tembakan nggak ada, saya turun, tapi sebelum saya turun saya lihat pelaku itu menyerahkan diri. Dalam insiden penggerebekan ini, 2 anggota polisi yang berasal dari Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat, Bribka Aris Dinanta dan Ibtu Suprihatin, menderita luka tembak di bagian dada dan lengan kiri. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan memberitakan. Sementara itu 2 anggota kepolisian tertembak saat menggerebek sebuah rumah di Tanjung Priok, Jakarta Utara dini hari, dan korban yang sempat dilarikan ke RSCM pagi tadi dirujuk ke Rumah Sakit Medistra, Jakarta. Satu dari 2 polisi narkoba yang ditembak bandar narkoba semalam di wilayah Koja, Jakarta Pusat, Selasa pagi tadi dirujuk dari UGD Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ke Rumah Sakit Medistra, Jakarta dengan menggunakan mobil ambulan Polres Jakarta Barat. Korban tembak bernama Ibtu Suprihatin mengalami luka tembak di bagian dada sebelah kiri saat melakukan penggerebekan bandar narkoba bersama tim narkoba lainnya. Sementara korban Bribka Ade juga mengalami luka tembak di bagian lengan kanannya. Belum ada keterangan dari pihak kepolisian terkait tertembaknya 2 polisi narkoba Polres Jakarta Pusat tersebut. Budi Mulyawan, MNC Media, Jakarta.